Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Maharani, NIM D022034. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Yang pertama, ANOVA satu arah. Definisi ANOVA satu arah adalah teknik statistika yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih grup dan populasi. Metode ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara grup-grup tersebut. Selanjutnya, kapan digunakan ANOVA satu arah? ANOVA satu arah cocok digunakan ketika kita ingin membandingkan efek dari satu faktor variabel independen terhadap variabel dependen. Sebagai contoh, membandingkan penjualan produk berdasarkan 3 ukuran kemasan yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan ANOVA satu arah. ANOVA satu arah memungkinkan kita untuk menganalisis data secara lebih komprehensif dan mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan di antara grup-grup yang dibandingkan. Selanjutnya, ANOVA dua arah. Definisi dari ANOVA dua arah adalah teknik statistika yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dua faktor, variabel independen terhadap satu variabel dependen. Metode ini membantu kita memahami interaksi antara dua faktor tersebut. Kelebihan ANOVA dua arah memberikan wawasan yang lebih komprehensif dengan menganalisis interaksi antara dua faktor. Hal ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dalam mengelola bisnis. Kapan digunakan ANOVA dua arah? ANOVA dua arah cocok digunakan ketika kita ingin mengetahui pengaruh dua faktor atau variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Contohnya, menganalisis pengaruh jenis kemasan dan harga terhadap volume penjualan. Asumsi-asumsi ANOVA. Yang pertama, normalitas. Data dalam setiap grup harus berdistribusi normal. Asumsi ini dapat diperiksa melalui uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, homogenitas varians. Varians atau keragaman data di antara grup-grup harus homogen. Asumsi ini dapat diuji dengan Levenshtein. Yang ketiga, independensi. Observasi dalam setiap grup harus saling independen. Artinya, setiap observasi tidak boleh dipengaruhi oleh observasi lainnya. Yang terakhir, linearitas. Dalam ANOVA dua arah harus ada hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Interpretasi hasil ANOVA. Yang pertama, nilai F statistika. Nilai F statistika menunjukkan rasio varians antar grup dan varians dalam grup. Semakin besar nilai F, semakin kuat bukti adanya pembedaan signifikan. Nilai P-value. Nilai P-value menunjukkan probabilitas memperoleh hasil setidaknya se-ekstrem data yang diamati. Jika hipotesis 0 benar, jika P-value lebih besar A, tingkat signifikan, maka terdapat perbedaan signifikan. Efek ukuran. Selain signifikan statistika, perlu juga dipertimbangkan efek ukuran atau efek size untuk mengetahui seberapa besar perbedaan praktis antar grup. Yang terakhir, uji lanjutan. Jika ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan, uji lanjutan seperti Tux HSD atau Duns test dapat dilakukan untuk mengetahui grup mana yang berbeda secara signifikan. Memilih ANOVA yang tepat. Yang pertama, ANOVA satu arah. Pilih ANOVA satu arah jika Anda ingin membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih grup dengan satu faktor variabel independen. ANOVA dua arah. Pilih ANOVA dua arah jika Anda ingin menganalisis pengaruh dua faktor variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Asumsi-asumsi. Pastikan data Anda memenuhi asumsi-asumsi ANOVA seperti normalitas, homogenitas, varians, dan independensi. Yang terakhir, interpretasi hasil. Pelajari cara menginterpretasikan nilai F statistika, P-value, dan efek ukuran untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Aplikasi ANOVA dalam bisnis.
Yang pertama, mengembangkan produk. ANOVA dapat digunakan untuk membandingkan efektivitas sebagai formulasi atau desain produk baru. Yang kedua, analisis pemasaran. ANOVA membantu menganalisis perbedaan signifikan dalam respon konsumen terhadap strategis pemasaran yang berbeda. Yang ketiga, optimasi operasional. ANOVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi efisiensi operasional. ANOVA dalam konteks original. Ada tujuan dan contoh aplikasi. Yang pertama, pengambilan keputusan. Contoh aplikasinya membandingkan efektivitas program pelatih untuk karyawan. Yang kedua, analisis kinerja. Menganalisis perbedaan kinerja tim berdasarkan karakteristik manajer. Yang ketiga, riset pasar. Membandingkan preferensi pelanggan terhadap fitur produk baru. Yang terakhir, efisiensi operasional. Mengoptimalkan proses produk dengan mengidentifikasi faktor-faktor kecil. Kesimpulan dari ANOVA satu arah dan dua arah. Yang pertama, ANOVA satu arah metode statistika menganalisis perbedaan signifikan di antara 3 atau lebih grup dengan satu faktor variabel independen. Yang kedua, ANOVA dua arah metode statistika untuk menganalisis pengaruh dua faktor variabel independen terhadap dependen secara simultan. Yang ketiga, asumsi dan interferensi. Memahami asumsi-asumsi ANOVA dan cara menginterpretasikan hasil analisis sangat penting untuk mendapatkan wawasan yang akurat. Yang terakhir, aplikasi bisnis. ANOVA dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks bisnis seperti pengembangan produk, analisis pemasaran, dan optimasi operasional. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.